can't change her haircut, but it looks good anyway. I kinda wonder where you got it, and I doubt you even paid. The right side of my neck still smells like you. Halo semuanya, saya Nurul Atalah dari kelas 1 TAA dengan jurusan D4 Teknik Telekomunikasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu AED, bagaimana cara kerjanya, dan memperagakan langkah-langkah penggunaan yang benar. AED adalah alat penyelamat yang sangat penting saat terjadi henti jantung, karena alat ini mampu menganalisis irama jantung dan memberi kejutan listrik bila diperlukan untuk mengembalikan irama jantung normal. AED dirancang agar dapat dipakai oleh orang non-medis setelah mendapat pelatihan singkat. Manfaat utama AED yaitu menurunkan angka kematian akibat henti jantung, meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup hingga puluhan persen, dan memungkinkan respon cepat di lokasi publik. Oleh karena itu, pemasangan AED di area publik sangat disarankan. Nah, sebelum praktek, kita harus kenali dulu bagian-bagian di AED. Yang pertama itu ada tombol on-off, speaker petunjuk suara, kabel dan pads atau elektroda, indikator baterai, dan display monitor. Nah, kita harus pastikan baterai dan pads dalam kondisi layak sebelum digunakan. Nah, AED ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu manual, biasanya dipakai tenaga medis. Kemudian semi otomatis dan otomatis penuh. Saat ini AED biphasic atau gelombang dua arah lebih umum karena efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan monophasic. Sebelum menyalakan AED, kita harus melakukan langkah-langkah pertolongan pertama dasar. Yang pertama yaitu pastikan situasi aman. Yang kedua, cek respon korban dengan cara dipanggil atau ditepuk bahunya. Yang ketiga, jika tidak respons, teriakan minta tolong dan suruh seseorang memanggil layanan darurat. Untuk Indonesia, nomornya yaitu 112, serta mencari AED terdekat. Kemudian, baringkan korban di permukaan datar, kering dan lepaskan pakaian di dada agar kepala dan dada terlihat. Nah, selanjutnya yaitu cara pemakaian AED. Yang pertama yaitu nyalakan AED. Tekan tombol on atau buka tutup unit. AED akan memberi instruksi suara. Yang kedua, pasang pads elektroda. Tempelkan pads sesuai gambar pada pads, satu di sisi kanan atas dada atau di bawah klavikula, dan satu di sisi kiri bawah atau lateral bawah. Pastikan kulit bersih dan kering. Bila tubuh korban sangat berbulu tebal atau basah, rapikan atau keringkan area dan gunakan teknik sesuai petunjuk. Nah, yang ketiga yaitu hubungkan kabel jika perlu dan pastikan koneksi rapat. AED akan menganalisis ritme jantung. Nah, selanjutnya yaitu kita ikuti instruksi dari AED. Jika AED menyatakan shock advice, pastikan semua orang menjauh. Bilang keras clear, lalu tekan tombol shock saat diarahkan. Jika tidak ada perintah kejut, lanjutkan CPR sesuai instruksi dari AED. Nah, yang terakhir yaitu lanjutkan CPR. Setelah kejutan atau jika AED menyatakan tidak perlu shock selama 2 menit, kemudian biarkan AED menganalisis ulang. Ulangi siklus sesuai instruksi sampai tim medis lanjut atau korban menunjukkan tanda. Nah, terdapat kesalahan umum yang harus dihindari ketika kita menggunakan AED. Yang pertama, yaitu menyentuh korban saat AED menganalisis atau saat shock akan mengacaukan analisis. Yang kedua, yaitu melakukan kompresi saat AED menganalisis. Ketiga, menempel pad di pakaian atau area basah tanpa membersihkan terlebih dahulu. Nah, yang keempat, salah posisi pad atau tidak menghubungkan kabel. Jangan menekan tombol shock bila ada orang yang masih menyentuh korban. AED dapat dioperasikan oleh personel non-medis yang telah dilatih, petugas keamanan, polisi, pemadam, pramugari, staf fasilitas umum. Di Indonesia, PPKN merekomendasikan pemasangan AED di ruang publik dan pelatihan pengoperasian untuk meningkatkan keselamatan publik. Nah, periksa kondisi AED secara berkala, status baterai, tanggal kadaluarsa pads, kebersihan unit, dan fungsi self-test bila ada. Simpan AED di lokasi yang mudah dijangkau, diberi tanda jelas, dan diinformasikan staf lokasi penyimpanan. Nah, jika melihat orang pingsan dan tidak bernapas, mintalah tolong. Mulai CPR, ambil AED bila ada, nyalakan AED, pasang pads, ikuti instruksi suara, dan teruskan sesuai arahan AED sampai bantuan medis datang.
AED menyelamatkan nyawa, tetapi pelatihan praktis membuat pengguna lebih percaya diri dan efektif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di komen YouTube saya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.